Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala man Bapak hadirin jemaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmatan sehingga kita bisa hadir di dalam masjid kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat, dilanjutkan dengan taklim. Ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmat ini mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah sebagai teladan kita umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian kita mari sama-sama kita membaca dengan kita al-Fatihah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sini kita akan membahas tentang kurban ya Pak. Mungkin ada request kaji ya. Ada request kurban karena kita mau masuk hari raya kurban, jadi kita bahas tentang kurban ya. Ini kita usahakan selesai, kalau misalnya nggak selesai minggu depan ya. Minggu depan tanggal berapa ya? Hari Kamisnya tanggal 6. Di hari Kamis tanggal 6 berarti udah hari raya ya? Ya. Itu libur kita. Hari ini kesempatannya berarti ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Kita bahas Kamis Said wal Dhabaih wal Dhuhaya wal Ut'imah. Ini pembahasannya banyak ya, cuma kita ambil yang tentang hukum kurban saja. Saya bawa dua kitab, sini Al-Baijuri, betul takrib, betul qarid sama Al-Baijuri. Yang ini Siratul Wahhaj, syarah singkat dari Matan Al-Minhaj ya. Ini kita lihat yang simpel dulu di takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal tentang hukum-hukum kurban. Bidhammil hamzati fil ashhuri. Udhiyah dengan dhammah hamzahnya. Jadi bacanya udhiyah. Itu lughat yang masyhur. Wa hiya ismun lima yudbahu minan na'ami yauma 'idin nahri. Yaitu nama
disembelihnya dari hewan ternak ya pada hari Idul Adha, Idul Nahri. Wa ayyam at-tasyrik dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Taqarruban ilallah. Taqarruban ilallah ta'ala. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Adapun kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Alal kifayati, atas dasar kifayah. Artinya apa? Sunnah kifayah. Kita bisa dengar fardu kifayah. Kalau ini sunnah kifayah. Kalau satu orang dari satu keluarga itu sudah mengerjakan, berarti satu keluarga itu udah tercover gitu. Kalau sholat jenazah itu kan ada satu orang aja yang udah menyolati, berarti udah tercover fardu kifayahnya. Ini sunnah kifayah. Kesunahan yang bisa mengcover satu orang saja dari keluarga. Fa'idha ata biha wahidun, maka apabila seseorang mengerjakannya min ahli bait dari satu rumah, kafa'an jami'ihim, maka cukup dari keseluruhannya. Wala tadibul udhiyatu illa bin nadri, maka tidak wajib kurban itu kecuali nazar. Nazar itu ucapan kita sendiri dengan lafaz nazar, ataupun kita mewajibkan suatu hewan, ini saya niatkan untuk kurban, jadi nazar. Ya, jadi nazar itu. Maksudnya ini hewan wajib saya jadikan kurban, jadi nazar. Lillahi alayya an udhiya bihadihi. Karena Allah alayya, saya wajibkan atas diri saya an udhiya bihadihi, untuk mengkurbankan ini hewan. Tapi kalau saya ingin berkurban dengan hewan ini, itu beda lapasnya ya, beda. Ingin, kalau ingin itu belum jadi, kemarin kan sudah itu ya. Bahasa kita ini kalau kita bilang niat, itu cuma ingin. Ya. Yang sebenarnya itu azam gitu ya, keinginan kuat. Nah, ini hewan ini saya pengen sekali nih jadiin hewan kurban. Nah, itu baru kepingin gitu ya. Beda dengan ini saya jadikan hewan kurban saya tahun besok. Berarti harus itu. Ya. Itu mewajibkan dirinya gitu ya. Azam jatuhnya. Baik di ta'liq ataupun tidak, baik dia gantungkan niat nazar ataupun tidak ya. Jadi nazar. Kalau dia gantungkan gini, kalau saya lulus P3K, saya akan kurban tahun depan. Wajib dia jadinya. Itu hewan kurban wajib ya. Kalau dia lulus, tapi ketika dia nggak lulus ya enggak. Ya. Itu digantungkan, namanya nazar yang digantungkan. Wa yujzi'u fiha al-jaza'u min ad-dhani wa huwa ma lahu sanatun. Boleh ya. Hewan yang berupa kambing di sini, yaitu berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Wa ta'ana biasanya masuk ke 2 tahun. Biasanya nih kambing ini ya. Ya. Boleh, tapi tunggu ya. Nanti kita buka sesi pertanyaannya. Jadi masuk ke 2 tahun. Biasanya kalau 1 tahun masuk ke 2 tahun itu yang berupa kayak biri-biri itu. Ya. Kayak biri-biri. Wa taniyatu minal ma'zi, dan taniyah, kambing biasa. Itu wa huwa ma lahu sanatani, yang punya umur 2 tahun. Wa ta'ana fi taniyah masuk ketiga. Jadi umurnya adalah 2 tahun masuk ketiga. Kalau yang jenisnya tadi kayak apa? Bahasa kitanya apa ya? Biri-biri lah ya. Babi ai. Ya. Bahasa jangan. Rai birai. Saya tahu itu berapa nyari biri-biri. Ternyata harganya di daerah di ketahuan 3,5 juta. Tanduknya besar. Mirip kayak kambing.
Ternyata mahal juga ya. Mahal juga. Tapi ada juga yang murah, 1.700.000 dapat. Itu ya. Wasaniu minal ibli, taniu minal ibli dari unta ya. Ini jenis unta lagi. Kalau tadi jenis kambing, kalau jenis unta. Malau khamsu sinina, yang punya umur 5 tahun, wa ta'ana fisadisa masuk ke 6 tahun. Wasaniu minal baqari, taniu itu istilah ya. Istilah dalam bahasa Arabnya. Jadi sapi sekarang. Malau sanatani yang umurnya 2 tahun, wa ta'ana fisadisa masuk 3 tahun. Waktu jasiul badanatu an sab'atin. Nah, kalau unta ini mencukupi untuk 7 orang ishtaraku fit tadhiyati biha, yang dia berkumpul berkelompok di dalamnya untuk kurban. Umumnya tempat kita sama, sapi juga kayak gitu ya, sama. Ini maksudnya tuh badanah itu dihukumnya sama juga dengan sapi ya. Sapi, kerbau, apalagi unta ya. Waktu juziul baqaratu an sab'atin. Nah, ini tadi yang saya bilang. Cukup juga dari satu sapi untuk 7 orang kadzalikan. Demikian juga begitu. Waktu juziusyatu an syakhsin wahidin, cukup untuk satu kambing itu dari satu orang. Wahia afdalu, dan kambing itu lebih afdal min musyarakatihi fil ba'ir, dari dia berkelompok tadi di dalam satu unta. Wa afdalu anwa'il udhiyati. Ya, kenapa lebih afdal kata ulama di sini? Kalau kita 7 orang, berarti 7 yang kita sembelih ya kan? Tapi kalau sapi 7 orang, 1. Nah, jadi afdalnya dari segi banyaknya iraqatud dam. Iya, banyaknya menyembelih mengalirkan darah. Karena paling afdalnya amalan pada saat itu adalah mengalirkan darah. Jadi kambing lebih banyak 7 misalnya, dengan sapi maka lebih utama yang kambing tadi karena iraqatud damnya lebih ya, mengalirkan darahnya lebih. Begitu wallahu a'lam. Cuman dagingnya banyak kan sapi ya. Jadi kalau fakir miskin itu bisa sebagian banyak. Ya. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun, summa baqarun, summa ghanamun. Ini urutannya ya. Sebagus-bagusnya, seabdal-abdalnya macamnya kurban itu yang pertama unta. Kalau ada unta mungkin banyak orang tempat kita yang kurban unta. Tapi di sini nggak ada unta ya. Ini nggak bisa kita kurban unta di sini. Kemudian bakor, sapi. Urutannya ya. Sejenisnya sapi ini ada kerbau ya. Sama. Kemudian barulah kambing. Kalau dari macam kurban yang afdal. Kalau tadi dari segi iraqatud damnya kambing ya. Wa arba'un wa fi babul nusakhi wa arba'atun. Ada 4 ya. La tujzi'u fit dhahaya, yang tidak bisa, yang tidak mencukupi di dalam hewan kurban. Ahaduha al-awra al-bainu al-zahiru awruha, wa in baqiyat hadaqatu fil asar. Al-awra'u al-bayin. Al-awra' ini buta ya. Tidak ada mata ataupun masih ada matanya ya. Wa in baqiyat al-hadaqatu, meskipun biji matanya ada teman yang bisa melihat ya, nggak bisa dijadiin hewan cacat, namanya cacat. Wa tani yang kedua al-arja, pincang. Al-bainu arduha, yang nyata pincangnya. Walau kana husulul aradi laha inda irja'iha li tadhiyati biha bisabab ittirariha. Meskipun hasilnya pincang tadi pada hewan tersebut, inda irja'iha, ketika mau dirobohkan ya. Di tadhiyati, untuk dikurbankan dengan sebab meronta-ronta pincang. Jadi dihitungkan cacat juga. Hati-hati makanya ada trik ya. Ada trik ya, orang yang pengalaman ya, tentu harus orang yang berpengalaman. Kalau lihat di YouTube tuh gampang sekali dia kayaknya. Masukkannya tali di perutnya, kemudian ditarik pelan-pelan gitu, roboh. Kalau dia sampai ribuan banyak orang ya, sampai kasar sekali ya, itu belum pengalaman lagi. Yang pengalaman siapa itu kita paham.
manggil ya. Apa yang pengalaman biasanya yang pengalaman tuh ya tukang apa tuh jagal hewan itu pengalamannya. Watalisu yang ketiga al-maridu al-bainu marduha, sakit, hewannya sakit, nyata sakitnya. Wala yusiru hadhil umur, enggak bahaya kalau sakitnya sedikit gitu ya. Warabi'u al-ajfa'u, yang keempat adalah ajfa. Apa itu ajfa? Wa hiya allati dhahaba mukhuha, yang retak kan otaknya. Ay dhahaba dimaghuha, yang hilang sebagian apa dimag ini otak kepalanya. Minazuhali, yang menyebabkan kurus. Al-fasidullah, yang sebab otaknya tadi atau letak di kepalanya tadi menyebabkan hewannya kurus. Itu tidak mencukupi. Wa yujzi'ul khasiyu ayil maqtu'ul khasyatain, mencukupi untuk hewan kurban itu yang dikemiri. Ya, dipotong 2 telurnya. Biasanya itu tambah gemuk ya. Kebiri itu ya, tambah gemuk ya. Itu boleh. Boleh maksudnya itu mencukupi untuk jadi hewan kurban. Wal maksurul qarn, mencukupi juga retak apa namanya itu tanduknya. Illam yu'athir bil lahmi, jika tidak berpengaruh pada daging. Artinya apa? Ketika pecah di bagian tanduk menyebabkan kurus, berarti tidak boleh. Tapi kalau tanduknya pecah, cuman hewannya gemuk, nanti nggak pengaruh sama daging, itu boleh. Kemudian wayujiu aidan faqidatul quruni, boleh juga mencukupi juga tidak punya tanduk. Wahyal musammatu bil jalha, namanya jalha istilah saja itu ya. Istilah saja. Artinya apa? Yang tadi tidak ada tanduk pun boleh. Kemudian wala yujzi'ul maqtu'atu kullul udhun, tidak mencukupi terputusnya telinga wala ba'duha, sepotongnya juga enggak mencukupi. Wala makhluqatu bila udhun, tidak mencukupi juga terlahir dalam keadaan tidak ada telinga, tidak mencukupi ya. Karena telinga juga dianggap daging ya, pelengkap. Ada ekor juga sama, ada terkadang jamaah yang suka ekornya ya, masak sama dia. Walal maqtu'atu dzanabi, tidak mencukupi juga yang terputus ekornya, wala ba'duhu, ataupun separuh ekornya. Jadi tidak mencukupi. Wa yadkhulu waqtu dzabhi, dan masuklah waktu penyembelihan itu lil udhiyati min waqti sholatil Id, dari kapan? Dari waktu sholat Id. Ail Idin Nahri, yaitu Idul Nahar, jadi istilahnya Idul Adha atau Idul Nahar. Wa ibaratul rawdah wa asliha yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'at asy-syamsu yauman nahri. Ibarat di dalam rawdah, bukan ibarat gitu, tapi ibarat itu maksudnya keterangan gitu ya. Di dalam kitab rawdah, dan asalnya bahwasanya masuknya waktu kurban itu apabila sudah terbit matahari pada hari Idul Adha. Wa madaqad rak'ataini wa khutbataini wa khafifataini intaha, dan kemudian berlangsung sampai sekadar 2 rakaat salat, 2 rakaat, 2 khutbah yang ringan, selesai. Ini apa? Dilaksanakan setelah salat Idul Adha. Wa yastamiru waqtu dzabhi ila ghurub syamsi min akhir ayyam tasyrik, dan berkelanjutan waktu penyembelihan tadi sampai tenggelamnya matahari dari akhir hari tasyrik. Artinya tanggal 13 itu asar pun masih bisa. Karena kapan selesainya? Ketika sudah tenggelam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Cuman ya rekodnya penelitiannya udah bubar. Kalau mau sendiri-sendiri lagi kerjakan. Bisa aja kalau dapat rezeki saat itu, misalnya
dia upah orang, misalnya beli langsung bagikan sore tanggal 13 itu boleh, ya boleh, masih dapat pahala kurban. Tapi kalau lewat itu tanggal 14 misalnya, atau malam tanggal 14 misalnya, maka jatuhnya sedekah biasa. Wahia as-salatatul muttasilatu bi'ashiri dzulhijjah, itu 13 Dzulhijjah. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a, disunnahkan ketika penyembelihan itu ada 5 perkara. Yang pertama apa? Ahadu at-tasmiyatu, membaca basmalah. Fa yaqulu adzabih bismillahi wa akmalu bismillahirrahmanirrahim, itu sempurnanya. Jadi boleh bismillah, boleh bismillahirrahmanirrahim kalau mau ambil yang sempurna. Minimalnya bismillah. Allahu akbar, bismillah. Kalau lam yusammi halal madbuh, kalau misal enggak baca bismillah tetap halal yang disebut tadi. Caranya Islam ya. Wasani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yukrahu ay yajma'a baina ismillahi wa ismi rasulih. Makruh hukumnya menggabungkan antara nama Allah dan nama Rasulnya. Bismillah wa bismi Muhammad. Nah, boleh. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wasalil istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Bidzabihati, dengan hewannya tadi, ai yuwajjihul dzabih, yaitu orang yang menyembelihnya menghadap kiblat, ya. Madbuhaha, yuwajjihul dzabihu madbahaha, orang yang menyembelih tadi menghadapkan hewan sembelihannya lil kiblati, pada arah kiblat. Wa yatawajjahu huwa aidan, dan juga orang yang menyembelih tadi menghadap kiblat. Artinya kalau digolekkan itu hewannya berarti miringnya miring lambung kiri ya hewannya ya. Kalau hewannya mau menghadapkan ke kiblat berarti palanya itu sebelah selatan ya kan. Merengnya ke kiri hewannya. Aduh, dia ada kiblat. Orangnya pun ada kiblat, gitu kan? Warabi'u at-takbir, kemudian takbir, ay qabla tasmiyati wa ba'daha talatan. Sebelum baca bismillah takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tulis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelah itu. Nah, tarik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu ya. Maksudnya gitu, sebelum bismillah dan setelah penyembelihan terus sampai bismillah ini sebentar. Wa ba'daha, sebentar. Mana tadi ya? Mana tadi? Qabla tasmiyah wa ba'daha, sebelum bismillah dan setelah bismillah. Nah, sebelum bismillah dan setelah bismillah. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu ya. Shalawatnya apa nih? Sebelumnya juga boleh shalawatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kebanyakan orang bal law iqtasara ala marratin wahidatin kafa kama yaqulun nas fa innahum yaqulun bismillahi Allahu akbar. Nah, di sini jika seorang meringkas satu kali saja cukup, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat umumnya sekarang. Mereka bilangnya apa? Bismillahi Allahu akbar. Itu umumnya orang itu pun sudah cukup dan dapat kesunahan. Tapi kalau yang sempurna itu gimana? Takbirnya 3 kali sebelum bismillah tuh, setelah bismillahnya takbir lagi 3 kali.
Artinya kalau bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu ya. Mau sempurnanya 3 kali. Tujuh, itu caranya. Jadi berapa itu bagian masing-masing? Ya, 7 orang 30 sekian. 3,5 bisa atau 3,3 ya? Dengan pastinya bisa 3, ya sekian lah gitu ya, tambah sekian. Berarti boleh ngambil bagian sepertiga itu berarti bagiannya berapa? Nggak dapat sepertiganya dan 3 kilo, tidak ya seperti itu. Sebenarnya boleh aja mau dimakan semuanya juga boleh. Cuman ya itu kan dapat bagian apa? Pahala membagikan. Cuman di sini dikatakan ulama ini sepertiga itu paling maksimal lah kita ngambil, jangan banyak-banyak betul gitu ya. Kadang-kadang juga dari peserta program kalau nggak mau dia sampai semuanya dibagikan. Kadang kayak gitu ada ya. Tapi sunnah kita bagi yang peserta program itu sunnah mengambil dagingnya untuk dimakan, sunnah. Kecuali nazar nggak boleh. Wa amma sunnatani fakina yatasaddaqu bihima wa rajjahahu an-Nawawi fi tashih at-tanbih. Dan ada pertiganya lagi dikatakan itu bersedekah dengan kedua-dua itu, dan itu dikuatkan Imam Nawawi dalam tashih at-tanbih. Wakil ada juga yang berpendapat yang disuruhkan di muslimin sepertiganya dikasih hadiah untuk orang muslimin al-aghniyah yang kaya. Wa yatasaddaqu bi thulutsin 'ala al-fuqara, dan sepertiga lagi dibagikan kepada fakir ya dengan bahasa sedekah min lahmiha. Artinya apa? Kalau orang kaya bahasa kita hadiah, kalau orang miskin bahasanya
sedekah gitu, yang gampangnya gitu. Walau yurajih an-Nawawi fi Rawdah wa asliha syai'an min hadaini al-wajhain. Tapi Imam Nawawi tidak merajihkan di antara kedua-dua ini. Artinya apa? Ya, umumnya kita saja gitu. Bertiga kita ambil yang paling banyak, yang maksimal, selebihnya kita berikan. Kalau ketemu orang kaya itu hadiah, rasanya gitu. Kalau ketemu orang miskin kan bagian itu sedekah. Ya. Wala yabi'u ayyahrumu 'ala al-mudhi bai'u syai'in min al-udhiyah. Tidak boleh menjual sedikit pun. Maksudnya haram menjual ya dari hewan kurban tadi sedikit pun dari bagian min lahmiha, dagingnya, au sya'riha atau bulunya, au jildiha atau kulitnya. Haram. Haram dijual. Wa yahrumu aidan jahruhu jazan. Boleh juga dagingnya menjadikan dagingnya itu sebagai upah untuk pemotong. Gak boleh jadiin upah untuk pemotong daging. Dari awal penyembelihnya gak boleh jadiin upah. Gak boleh orang yang ikut panitia itu dijadiin upah dagingnya itu. Oh, ini untuk yang motong-motong, ini upahnya gak boleh, haram. Walaupun nanti udhiyah itu tatawuan, meskipun hewan kurban tadi hewan kurban yang sunnah, artinya gak boleh, akadnya itu gak boleh sebagai upah. Tapi kalau hadiah boleh, hadiah boleh. Tapi akad mengupahi dengan daging itu haram. Penting akad itu, penting. Akdul fasid haram. Akad yang rusak itu menyebabkan keharaman. Ya. Nah ini sama dagingnya. Kalau dulu itu di kampung saya ya kayak gitu. Ada yang datang bawa barang sekian dikit, oh itu dipanggilnya sebagian untuk dia dianggapnya upah untuk motong. Ini haram. Jadi saya udah capek loh, ini upah saya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau panitia misalnya ini berebut sama orang-orang yang pengurus jadi ya, kali kurbannya, saya kurban, ya. Kemudian saya kurban mengikhlaskan panitia untuk menghadiahkan bagiannya kepada panitia dan membantu dia, boleh hadiah tapi akadnya. Paham ya Pak ya? Salah paham ya. Jadi harus disampaikan itu. Wa yut'imu hatman min al-udhiyatil mutatawwi ila al-fuqara wal masakin, dan diberikanlah ya, wajib diberikan dari bagian tadi itu kepada orang-orang fakir dan miskin. Meskipun cuma satu orang ya, Pak. Meskipun cuma satu orang. Yang selebihnya dimakannya sendiri bisa ya. Cuma wajib di antara dagingnya itu ada bagian orang fakir miskinnya. Meskipun di sini dijelaskan di keterangan bawah ini senilai berapa sih? Paling tak yasiran bihaitsu yang tabiqu alaihi ismu pada senilai yaitu sekitar 3,5 gram. Sekitar 200 gram. Paling enggak segitulah gitu, paling enggak. Maksudnya tuh ada satu orang dikasihkan segitu. Tapi di sini dijelaskan di bawah juga ada keterangan di sini. Ada bahasannya itu apa namanya? Kawudi ya. Iya, kulitnya dijual haram. Haram. Yang tanggung jawab panitia. Ya. Kalau nggak tahu dimaafkan, tapi kalau udah tahu jangan lagi. Ya. Begitu ya. Ada yang ditanyakan silakan. Ya. Tujuh ya. Kalau kita 7 orang itu mewakili satu keluarga itu bisa satu orang. Dia perlu untuk kelompok aktif. Ya. Bukan ada anak istri itu masuk satu keluarga itu. Misalnya dia satu sapi. Misalnya satu sapi.
keluarga satu orang itu boleh. Iya boleh. Misalnya dari keluarga itu satu aja misalnya. Nah, di dalam nama 7 orang itu misalnya satu saja, gitu ya pertanyaannya ya. Apakah sudah? Maksudnya kita. Itu satu ekor sapi itu 7 orang. Ya. Termasuk yang lainnya dia. Ya. Apa keluarganya itu dia. Iya. Karena secara hukum namanya sunnah muakkad kifayah. Sunnah muakkadah, sunnah muakkad tapi kifayah. Bapak sendiri misalnya kan, sendiri, tapi udah mencukupi untuk mewakili dari keluarga. Begitu, sunnah kifayah itu gitu. Meskipun dalam satu ekor kambing ataupun meskipun cuma satu nama dalam satu sapi tadi, gitu. Karena sudah mewakili, gitu. Satu keluarga. Makanya Nabi itu kan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad wa min ummati Muhammad, gitu ya. Dan dari umatnya Muhammad. Jadi dia untuk Nabi dan keluarga Nabi, gitu ya. Itu pun bisa, gitu istilahnya. Bahkan di situ termasuk ya keluarga Nabi yang sudah meninggal, ada juga yang masih hidup. Bahkan kita yang belum lahir pun disebut sama Nabi. Artinya sampai semuanya. Dan kalau untuk yang tadi, kifayah tadi maksudnya mencukupi, gitu ya. Kalau cuma satu nama, udah telepon ya. Saya ada lagi pertanyaan? Ya. Oh, ditarik apa didorong? Ya, itu saya kurang paham ya Pak ya. Cuman mana nyamannya, asalkan tidak terlepas paruh pisaunya dari leher. Kuncinya di situ. Kalau ada orang nyaman tuh pakai kayak gini ya, misalnya bisa. Tapi lebih pendek biasanya yang dia tarik tuh. Gitu. Sekali aja udah putus tuh, karena tenaga yang terlalu juga. Cuman harus kuat kalau yang kayak gini. Orang pengalaman ya. Tapi kalau yang kayak gini biasanya tuh dia tambah kali gitu. Asalkan tidak terlepas. Ya. Dan ada kalau juga itu terlepas sedikit tapi dia ini itu masih dianggap dimampu gitu. Tapi itu nggak bagus juga ya, nggak bagus juga. Haruslah kita pengalaman gitunya ya. Jangan sampai salah kita memilih yang penyembelih, karena saya pengalaman itu tuh saya terpaksa mengambil pendapat yang ini tadi, yang lemah, yang bilang kalau sedikit terlepas begitu masih bisa ada waktu cepat untuk mengembalikan, masih bisa. Ada kejadian gitu. Ya, jadi hati-hati juga yang memilih penyembelih. Artinya ketika menyembelih boleh dengan cara seperti ini, atau boleh seperti ini. Itu kuncinya di situ ya. Cuman tidak boleh terlepas pisaunya itu. Sampai 2 saluran makan, 1 saluran pernapasannya terus. Gitu. Kemudian berikutnya Pak. Ya. Apakah kalau korban itu sampai tadi itu 7 orang? Ya. Nah, apakah waktu habis kita ini kan kita bilang aja, apakah itu satu orang itu? Ya, kita sebutkan. Bagusnya kita sebut. Ya Allah, terimalah kurban ini untuk siapa. Sebutkan. Bagusnya gitu. Sebutkan. Ikut sunnah Nabi. Allahumma taqabbal min fulan. Sebutkan aja dan doa, ya Allah terimalah. Kalau bisa bahasa Arabnya baca Indonesia aja. Gitu ya. Kemudian berikutnya, banyak pertanyaan lain. Iya. Tapi itu dalam keadaan bisa nggak Bapak? Dalam keadaan berdiri, tegak. Ya. Cuma kurang sesuai sunnah ya. Dia tuh boleh memotong dalam keadaan sapi itu yang memang dia nggak bisa betul dirobohkan. Itu ada karena
darurat istilahnya. Sebagaimana caranya, waktu lari-lari itu ditembak, pakai tombak yang tajam gitu ya, langsung mati bisa di tempat itu dengan Bismillah gitu. Itu sudah darurat sekali, itu masih ada yang membolehkan. Karena saya lihat di dalam TV itu daerah apa itu daerah Rusia itu orang Islam jangan pakai cat Putus, ya, putus lehernya, putus kepalanya. Oh gitu, ya. Ya, cuma nggak sesuai ini ya, nggak sesuai tadi menghadapkan kiblat hewannya tadi ya, itu nggak kurang sesuai sunnah itu. Tapi ada istilah nahar, nahar itu untuk unta. Nahar itu dia memang lagi berdiri, khusus unta atau jerapah. Ya, itu berdiri memang, itu nahar namanya. Makanya disebut idul nahar. Ya, kalau unta dia kan berdiri tuh, jadi caranya memang berdiri. Dari berdiri itu set. Itu nahar istilahnya. Tapi kalau yang berupa kayak kambing, apalagi kambing ya sunahnya itu kepalanya diinjek ya, bagian kepala ya, biar enggak. Begitu, saya ya. Itu kalau kuda bisa untuk korban nggak? Kurban itu setiap tahun kalau ada harga. Bukan, maksud saya motong kuda. Kuda ini berbeda pendapat ulama ya. Kuda itu bukan termasuk hewan ternak. Hewan ternak itu bukan itu ya. Kuda ini ada yang sebagian bilang dagingnya itu makruh kalau dipotong gitu ya. Nah, itu berbeda pendapat ulama. Ada juga yang membolehkan. Gitu. Nah, ini jangan diambil kalau kuda jadi kurban ya. Sebaiknya apa? Selain itu, ya, sebaiknya ya sapi, ya kambing gitu ya. Yang pokoknya saja. Di NTT itu rata-rata kuda. Sudah punya ya. Begitu. Kalau ada ya. Mas itu sendiri dalam daging kurban, daging apa kuda itu ada perbedaan pendapat, makannya itu ada perbedaan pendapat. Cuman halal tetap halal. jadi tidak boleh itu korban. Kalau setahu saya itu sekarang ini belum ada ininya ya, belum ada keterangannya kalau kuda di sini. Kalau ada di sini nih, ada yang saya baca di sini nih, apa namanya tuh jamus. Jamus itu kerbau, ada, ya. Kerbau. Yang saya belum tahu itu ya seperti tadi kayak kuda sama jerapah. Itu kan yang jarang ya, jarang. Allah mungkin saya coba cari referensi lagi ya. Baik. Ya, silakan. Ya. Itu tadi, kalau sudah dilepas terus dipotong lagi, itu haram jadi hewannya. Tidak sah. Jadi hewannya jadi bangkai. Nah, tapi kalau dalam waktu singkat dia langsung bisa inikan balikan lagi, itu ada pendapat mengatakan masih boleh. Asalkan waktunya itu cekatan dia langsung meminta itu. Ada yang berpendapat masih boleh. Gitu ya. Begitu. Tapi ada saya lihat sendiri itu ya Allah, dia menyembelih itu diangkatnya sini ya Allah, itu belum belajar tentang cara penyembelihan gitu. Ya. Makanya harus betul hati-hati diri yang belum sembelih. Baik. Oh iya. Masalah tentang cukur lihat di BA kalau mulai 1 juta itu beda sehingga sampai 10 ini tidak boleh mencukur kuku. Ya, baik. Kalau ada cukur itu cuma kuku. Ya, saya sebutkan ya. Wa yusannu liman yuridu tadhiyata alla yazila sya'rahu wa dhafrahu fi ishri dzulhijjah hatta yudhhiya. Disunahkan bagi orang yang hendak berkurban tidak melepaskan rambut, bukan cukur rambut. Kukunya nggak dipotong,
pada 10 hari di Zulhijjah itu, dari tanggal 1 sampai 10. Jelas ya? Kalau seandainya dipotong itu kalau Nggak apa-apa, bukan disunahkan, artinya itu kan nggak berdosa, ya. Nggak berdosa, ya. Bahkan disunahkan itu sampai hari Jumat, besok Jumat ya. Itu pun nggak usah dia potong rambut untuk besok, nggak usah dia potong kuku. Karena kenapa? Nanti itu berbarengan dengan penyembelihan itu ya. Nanti ada alasannya di itu sini. untuk satu keluarga. Bukan, yang orang ingin itu tadi. Siapa nama korbannya? Nah, iya, saya tahu maksudnya. Ini kan satu sapi, Ya. 7 orang. Ya. Habis itu cuman apa? Atas Nama satu orang saja. Jadi yang satu orang atas nama itu yang tidak potong kuku, tidak potong rambut, atas nama satu orang itu yang ingin berkurban tadi. Ya sunnah. Iya, sunnah. Ya katanya yang potong pisau pelepas itu kan. Kalau terlepas, dia sengaja kali ini. Iya, kalau terlepas nih, jaraknya lama terus dia membeli lagi, itu hewannya itu sudah jadi bangkai. Jika dia sembelih lagi buahnya berputus, itu hewannya jadi bangkai. Jadi nggak boleh dimakan lagi, jadi haram. Tidak boleh disembelih lagi. Ya tidak boleh apa namanya itu hewannya itu sudah jadi bangkai. Kalau disembelih lagi, nggak boleh dimakan. Kalaupun disembelih lagi, Maksudnya itu ya, kita potong. ya, Karena kita pisaunya terlepas. iya, Kita lihat lagi, kita potong lagi. iya. Sebenarnya Ini mati. ada pendapat yang saya jelaskan tadi ya. Ada pendapat tadi yang mengatakan ketika cepat dia pindahkan pisau, kembalikan pisau tadi, motong lagi itu masih boleh dimakan. Cuman secara umum kalau dia lepas-lepas apa namanya itu enggak sekali ininya apa namanya sayatan itu ya, secara umum, maka kalau dia lepaskan itu kemudian dia potong yang sininya lagi, potong sini lagi, itu haram nanti jadi kebanyakan. Iya. Iya, berarti itu nggak boleh. Jadi hewannya jadi bangkai. Kecuali kalau terlepas, ada pendapat yang membolehkan langsung tapi langsung, jangan tunggu dulu, tenang dia dulu, enggak, langsung. Nah, jadi langsung terlepas langsung ini. Itu masih ada pendapat mengatakan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, cukup dulu. Ya. Tarik macam itu ya. Ya? Iya, nggak boleh ya. Baik, masih cukup dulu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa pembuka majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi, kepalanya kita lagi. Nah, itu boleh.